Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali di dalam program Mimbar Gemar Gereja Peniel Surabaya. Mengucap syukur program ini telah dipakai Tuhan untuk memberkati banyak orang. Lebih sidang Jemaat Tuhan Gereja Peniel dan Cabang Kemendung. Untuk kita terus semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan pagi hari ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan berdasarkan pembacaan hari ini terambil di dalam Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Saya akan membacakan untuk kita semua Ulangan pasal yang ke-8 ayat pertama sampai yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu melakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidak menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Haleluya. Renungan pagi hari ini saya beri topik perjalanan hidup yang berhasil dan diberkati Tuhan. Hidup ini adalah sebuah perjalanan. Tetapi permasalahannya tidak semua orang tahu rahasia hidup yang diberkati Tuhan. Rahasia perjalanan hidup yang berhasil. Rahasia perjalanan hidup yang mengalami keberkatan Tuhan. Nah, dari pembacaan kita tentang kisah perjalanan bangsa Israel selama 40 tahun, sekalipun di padang gurun, sulit, ekstrim, banyak mengalami tantangan, banyak mengalami mara bahaya. Tetapi satu hal yang luar biasa dalam proses perjalanan panjang di padang gurun itu untuk masuk ke tanah perjanjian Kanaan. Tapi mereka berhasil dalam perjalanan hidupnya. Pertanyaan besarnya, apa yang menjadi rahasia keberhasilan bangsa Israel yang bisa kita ambil hikmah, kita aplikasikan dalam kehidupan kita hari-hari ini? Yang notabene tidak jauh berbeda. Situasi kondisi yang kita alami hari-hari ini sulit. Situasi kondisi yang kita alami hari-hari ini berat. Situasi kondisi yang kita alami hari ini seperti di padang gurun. Ada banyak bahaya, ada banyak rintangan, ada banyak cobaan. Apalagi di tengah-tengah pandemi COVID-19. Tetapi inilah realita perjalanan hidup yang sama-sama kita lalui, kita jalani. Tetapi kabar luar biasanya, Bapak Ibu Saudara dan saya percaya Yesus punya pegangan, punya sandaran, punya kebenaran firman Tuhan menjadi dasar dan petunjuk kehidupan kita. Sehingga kita dalam perjalanan hidup yang notabene sulit sekalipun, perjalanan hidup yang tidak mudah sekalipun, ada jaminan untuk kita mengalami perjalanan hidup yang berhasil diberkati oleh Tuhan. Yang pertama,
Rahasia perjalanan hidup yang diberkati, yang berhasil, sekalipun di tengah-tengah situasi kondisi yang sulit. Yang pertama yaitu melakukan perintah Tuhan dengan setia. Ayat yang pertama dalam Ulangan pasal 8. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak dan memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Kebenaran yang pertama, melakukan perintah Tuhan dengan setia. Dalam ayat-ayat yang lain juga diingatkan, disinggung di sini, supaya kita senantiasa mengingat perintah Tuhan, memelihara perintah Tuhan, berpegang kepada perintah Tuhan. Intinya betapa pentingnya kita senantiasa dalam perjalanan hidupan kita. Kita mengingat perintah Tuhan. Kita memelihara perintah Tuhan. Bahkan lebih daripada itu kita melakukan perintah Tuhan. Berpegang pada perintah Tuhan dalam perjalanan hidupan kita. Karena ketika kita selalu mengingat perintah Tuhan, selalu berpegang pada perintah Tuhan, selalu berjalan menurut perintah Tuhan, disitulah kita akan mengalami perjalanan hidup yang berhasil. Sebab perjalanan hidup ini tidak mudah. Perjalanan hidup ini tidak gampang. Perintah Tuhan mengamankan perjalanan kita supaya tetap berada pada track yang benar. Supaya kita tetap bisa memilih perjalanan yang benar. Jalur yang benar, rute yang benar. Seperti yang Tuhan kehendaki. Karena dunia menawarkan banyak jalan. Yang kelihatannya lurus, tapi Amsal katakan ujungnya menuju maut. Dunia menawarkan banyak fata morgana dalam perjalanan hidup ini. Kalau kita tidak berpegang, selalu mengingat perintah Tuhan, ketetapan Tuhan, kita akan tersesat dalam perjalanan hidup ini. Oleh sebab itu, garis bawahi rahasia yang pertama, selalu mengingat, memelihara, berpegang, dan melakukan perintah Tuhan dengan setia. Yang kedua, selalu hidup rendah hati. Perhatikan di dalam ayat yang ketiga. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Perhatikan di situ. Betapa pentingnya kita selalu hidup rendah hati. Ini kunci kedua untuk mengalami perjalanan hidup yang berhasil. Orang yang rendah hati adalah orang yang menyadari bahwa dia tidak punya kemampuan apa-apa. Bahwa dia bukan apa-apa. Bahwa dia bukan siapa-siapa. Bahwa dia adalah nothing. Ketika kita menyadari diri kita ini tidak punya kekuatan, bahwa diri kita tidak bisa apa-apa, sehingga akhirnya melalui kesadaran itu kita hidup mengandalkan Tuhan, hidup bersandar kepada Tuhan. Ketika kita menyadari kita ini nothing, kita ini tidak ada apa-apanya, kita ini penuh kelemahan, kita ini penuh keterbatasan. Saya ingat dalam Matius, rangkaian khotbah Tuhan Yesus di bukit, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, yang merasa kosong, yang merasa kecil, yang merasa lemah, yang merasa tidak mampu, yang merasa bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Akhirnya setelah kita menyadari nilai diri kita, keadaan kita, bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, kemudian kita mengarahkan iman pengharapan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Hidup mengandalkan Tuhan. Hidup percaya kepada Tuhan. Hidup berserah kepada Tuhan. Oh haleluya. Disitulah kita akan menemukan campur tangan, pembelaan, pertolongan Tuhan dan keberkatan di dalam Tuhan. Mengapa? Pentingnya kerendahan hati. Karena kesombongan, tinggi hati, congkak, merasa hebat, merasa kuat,
merasa mampu, merasa bisa, itu awal kehancuran, awal kejatuhan, dan itu adalah pilihan yang salah dalam perjalanan hidupan kita. Kita ini manusia lemah, terbatas. Satu langkah di depan kita ini tidak tahu apa yang akan terjadi. Oleh sebab itu, jangan menyombongkan diri. Jangan merasa hebat. Jangan kita merasa mampu. Jangan kita merasa bahwa kita ini mempunyai segala-galanya untuk menghadapi perjalanan hidup yang sulit ini. Oh, itu nol. Itu kesombongan yang seringkali iblis taruh di dalam hati kita. Supaya akhirnya kita melupakan Tuhan. Supaya kita akhirnya tidak mengandalkan Tuhan. Ketika kita sombong, congkak, tidak mengandalkan Tuhan, itulah awal kejatuhan kita. Itulah awal penderitaan kita. Itulah awal kita akan menghadapi problem persoalan di dalam hidup ini. Tetapi sebaliknya, kalau kita merasa kita ini kosong, kita ini nol, kita ini bukan apa-apa dan siapa-siapa, nothing, kita kemudian dengan segala kesadaran itu, kita memandang Tuhan, mengandalkan Tuhan, menaruh harap hanya kepada Tuhan. Ingat renungan kemarin hari Selasa dalam Mazmur, Pak Yono sampaikan betapa pentingnya kita sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, rahasia perjalanan hidup yang berhasil dan diberkati, yaitu selalu hidup dekat dengan Tuhan. Ayat yang kelima. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Ayat 5 ini saya simpulkan poin yang ketiga, yaitu selalu hidup dekat dengan Tuhan. Sebagaimana seorang anak, dia tidak bisa hidup jauh dari bapaknya. Dan bapaknya punya tujuan, kehendak yang luar biasa untuk supaya hidup dekat dengan kita, mengajari kita, mendidik kita, menggembleng kita, mendewasakan kita. Nah, oleh sebab itu betapa pentingnya kita dekat dengan Tuhan, intim dengan Bapa kita, dengar-dengaran. Oh, membuka hati kita, hidup kita, mata kita, pikiran kita untuk selalu siap belajar dari Tuhan. Mendengar didikan Tuhan. Karena Tuhan sesungguhnya dalam perjalanan hidup ini sedang melatih kita, sedang mengajar kita, sedang mendidik kita untuk supaya kita semakin hidup, bertumbuh, dan dewasa, dan mengalami segala yang baik dari Tuhan. Allah mendidik kita, Allah menggembleng kita, Allah mengajar kita untuk mempersiapkan kita menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Dan lebih daripada itu, kita menjadi semakin serupa seperti Yesus. Bapak Ibu Saudara kekasih, biarlah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini memberkati kehidupan kita, khususnya di hari yang baru, saat hari ini, hari Selasa, kita memasuki hidup yang baru dengan satu tekad, dengan satu keyakinan, dan satu komitmen untuk selalu mengingat, berpegang, dan melakukan perintah Tuhan dengan setia. Hidup rendah hati, mengandalkan Tuhan, tidak sombong. Dan yang ketiga, selalu hidup dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, dengar-dengaran. Pada akhirnya jaminan luar biasa. Perjalanan hidupan kita pasti berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa.
sebelum kita melakukan aktivitas kegiatan hari ini. Terima kasih Tuhan. Hamba mengucap syukur buat berkat firman-Mu pagi hari ini. Kebenaran yang luar biasa yang telah Tuhan sampaikan bagi kami. Untuk supaya kami sungguh-sungguh dalam perjalanan hidup ini mengandalkan Tuhan. Menaruh harap sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kami percaya perjalanan kami akan berhasil. Dan diberkati Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang sulit. Di tengah-tengah godaan. Di tengah-tengah persoalan pergumulan apapun. Kami tahu perjalanan hidup kami akan berhasil dan diberkati. Bagi tolong kami untuk kami senantiasa mengingat perintah Tuhan. Memelihara perintah Tuhan. Melakukan perintah Tuhan dengan setia. Dan selalu hidup berpegang pada perintah Tuhan. Kami tidak sombong. Kami tidak congkak. Kami tidak tinggi hati. Tapi kami hidup rendah hati. Selalu mengandalkan Tuhan. Selalu bisa mengucap syukur dan berkata semuanya ini karena Tuhan. Dan kami juga selalu hidup dekat dengan Tuhan. Dengar-dengaran. Seperti seorang anak yang dengar-dengaran dengan bapaknya. Dan tahu bahwa Bapa sedang mendidik, mengajar, mempersiapkan kami. Jadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Pribadi-pribadi yang selalu taat, setia, dan berkenan kepada Tuhan. Berkati setiap umat-Mu hari ini dalam setiap aktivitas, kegiatan, usaha, bisnis, apapun. Tuhan tolong, sertai, berkati, buat berhasil di dalam nama Yesus. Kami belajar dalam hidup ini dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan, dan kami yakin kami senantiasa diberkati, berhasil, baik-baik semua, sehat-sehat selalu dalam kasih rahmat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Berjalan selalu bersama dengan Tuhan. Jamin kehidupan dan perjalanan kita berhasil. Salam gemar. Tuhan memberkati.